Hi everyone, how are you? I hope you're well. Di video kali ini kita akan membahas tentang tahapan penyelenggaraan pameran seni rupa. Kalau di video sebelum-sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian dan jenis daripada pameran. Yang ke video kedua kita membahas tentang struktur kepanitiaan dalam pameran. Dan yang ketiga inilah yang kita terakhir tentang membahas tentang kegiatan pameran. Setelah kita pahami pengertian dan pembentukan kepanitiaan, maka kita masuk ke dalam tahap penyelenggaraan pameran seni rupa. Jadi hal-hal apa saja yang kita persiapkan dalam tahapan penyelenggaraan pameran seni rupa tersebut? Maka hal-hal yang kita harus persiapkan adalah yang pertama, yaitu adalah persiapan penyelenggaraan pameran. Jadi di dalam persiapan ini hal-hal apa saja yang harus kita lakukan, ya, baik dalam pameran apa saja, ya. Jadi yang pertama itu yang harus kita persiapkan itu adalah publikasi kegiatan. Jadi kita harus mempublikasikan atau menginformasikan bahwa kita melakukan sebuah kegiatan. Istilahnya adalah seperti sebuah undangan, ya, undangan kepada orang-orang yang mau kita undang sehingga bisa menyaksikan kegiatan pameran kita tersebut. Ya, jadi dalam publikasi ini bisa banyak hal, ya, bisa melalui poster, bisa melalui surat, ya, dan banyak berbagai jenis cara untuk mempublikasikan atau menyampaikan kegiatan tersebut. Yang kedua itu adalah mengadakan seleksi terhadap karya yang kita kumpulkan. Jadi kita harus menyeleksi hal-hal apa saja yang mau kita pamerkan, ya. Jadi seni apa saja yang mau kita tunjukkan. Jadi bukan sembarangan, ya, sehingga pastinya kita akan menyeleksi yang terbaik yang akan kita pamerkan. Selanjutnya itu adalah menyediakan perlengkapan pameran, ya. Yang selanjutnya adalah menyiapkan ruang pameran dan menyusun acara pembukaan dan penutup pastinya. Ya, kita nyusun perlengkapan apa saja yang kita butuhkan seperti meja, tenda atau stand, ya, yang kita butuhkan untuk pameran kita, ya. Kemudian akan kita siapkan ruang pameran kita atau tempatnya di mana, dan kita pastinya akan menyusun acara apa saja kegiatan dalam pameran tersebut. Selanjutnya adalah tahap penata ruangan, ya. Jadi dalam penata ruangan ini hal-hal yang kita harus lakukan adalah pastinya mendekorasi ruang pameran, baik itu indoor maupun outdoor. Jadi sehingga pameran itu kelihatan lebih menarik, ya. Ya, kita bisa memperindah tempat daripada kita melakukan pameran tersebut. Kemudian memajang karya seni kita, ya. Apa saja yang mau kita pajangkan, apa saja yang mau kita tunjukkan, apa saja yang mau kita show off-kan, ya. Jadi sehingga, ya, dalam penataan ruangan ini bisa kita susun dengan rapi, ya. Kemudian menempel label karya seni, ya. Setiap benda dan data yang komplit meliputi nama pembuatnya, penciptanya, asal sekolahnya atau kelasnya, judul karya seni, sehingga orang-orang bisa paham, oh, ini hasil karya siapa. Pastinya kamu bangga, bukan, jika seseorang melihat hasil seni kamu dan menyukainya. Maka dibutuhkan label, ya, atau nama si pembuat atau pencipta karya tersebut. Oke, selanjutnya tahap yang ketiga itu adalah tahap pelaksanaan. Kita masuk tahap yang terakhir, yaitu adalah tahap pelaksanaan. Dalam kegiatan ini adalah merupakan puncak dari setiap kegiatannya, mulai dari struktur kepanitiaan, dan inilah yang paling terakhir adalah tahap pelaksanaan. Pertama adalah susunan acara pembukaan. Pasti ada tertib acara pembukaan daripada acara tersebut. Kemudian adalah siapa pembawa acaranya. Jadi setiap acara atau event itu pasti ada acara-acara, pasti ada MC atau pembawa acara atau hostnya, ya, ada pembawa acaranya. Kita harus tentukan itu. Kemudian adalah pengarah acara yang mengarahkan acara kita, ya, yang mengatur jalannya sebuah acara itu. Kemudian penempatan tugas jaga stand. Jadi pasti ada yang menjaga stand masing-masing. Siapa yang menjaga stand pertama, stand kedua, ketiga, dan seterusnya. Ada juga kita menyediakan buku tamu, ya, sehingga kita bisa menerima melihat pesan dan kesan masing-masing para pengunjung. Kemudian penampilan hiburan penyerta, ya, bukan hanya kita sekedar menunjukkan hasil karya kita. Jadi di dalam hasil karya pameran ini ada beberapa hal yang bisa kita tunjukkan. Misalnya mungkin ada pertunjukan
tarian atau nyanyi dan sebagainya. Itu bisa kita juga tampilkan dalam kegiatan pameran tersebut. Selanjutnya adalah pengadaan dokumentasi. Sudah pasti ya, setiap kegiatan pasti diadakan dokumentasi ya, dan kemudian acara penutup. Ini adalah struktur kegiatan, mulai dari struktur kepanitiaan sudah terjelaskan sebelumnya dan juga ke dalam tahap pelaksanaan ini. Setelah ini, setelah acara selesai, pasti masih ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu adalah, yang terakhir itu adalah mengevaluasi pameran tersebut. Jadi apa tujuan evaluasi ini, Sir? Tujuan dari evaluasi ini adalah melaksanakan dengan tujuan mengetahui berbagai hambatan yang dihadapi, ya, baik setiap seksi, ya, dan cara mengatasi persoalan. Jadi disinilah kita bahas setelah acara, ya, sehingga kita mengetahui kelebihan dan kekurangan acara, pameran atau kegiatan yang kita lakukan tersebut. Jadi hal-hal apa saja yang perlu kita evaluasi, yaitu adalah sistem kerja. Ya, jadi sistem kerja masing-masing seksi kita harus pahami apa yang kendala yang mereka hadapi, ya, mereka juga melaporkan hasil kerja mereka. Kemudian pembiayaan. Nah, jadi kita harus mengetahui berapa pemasukan atau pengeluaran kegiatan tersebut. Namanya juga pameran, pasti kita mengeluarkan biaya. Jadi dengan ada pameran itu tujuan kita salah satunya selain mempertunjukkan, juga kita dapat menghasilkan dari hasil karya seni kita itu atau hasil karya yang kita pamerkan itu pastinya. Jadi kita harus tahu berapa pengeluaran dan pemasukan, ya, maka kita bisa tanya, ya, khususnya itu ada. Namun pada bagian ini hal-hal yang perlu evaluasi ini juga pasti membutuhkan waktu. Tidak langsung masuk kepada setelah acara, oh langsung kita evaluasi, tidak. Pasti juga membutuhkan waktu. Selanjutnya adalah personil kepanitiaan. Itu juga sama, kita tanya kekurangan masing-masing setiap kepanitiaan atau seksi-seksinya. Selanjutnya adalah bentuk pameran. Artinya adalah bagaimana kita menilai pameran ini berhasil atau tidaknya. Jadi dengan setelah adakan pameran ini, kita bisa mengevaluasi bagaimana jika kita mengadakan pameran selanjutnya. Kita sudah pasti tahu kekurangan dan kelebihan dari hasil kegiatan yang kita lakukan sebelumnya. Jadi kita akan bisa membentuk pameran yang lebih baik lagi. Selanjutnya adalah laporan masing-masing seksi. Itulah yang terakhir. Ya, dari secara keseluruhan kita harus evaluasi secara keseluruhan fungsinya apa untuk bisa kita mengetahui kelebihan dan kekurangan dari setiap kegiatan yang kita lakukan. Ya, jadi karena kegiatan masing-masing setiap kegiatan mungkin itu bisa dilakukan secara berkesinambungan. Oke, jadi itu adalah bagian terakhir tentang pameran yang akan kita bahas pada materi kali ini tentang pameran. Jadi siswa-siswi kami bisa sudah dan paham tentang kegiatan pameran itu, mulai dari pengertiannya, ya nak ya, kemudian struktur kepanitiaannya dan ke dalam tahap penyelenggaraannya. Ya, jadi ada 3 bagian yang kita sudah bahas pada materi ini. Ya, kiranya semua siswa-siswi kami bisa mengerti. Baik, tugas kamu adalah silakan kembali kamu catat dalam buku catatan kamu slide ini, ya, dan segera kamu kirimkan sebagai bukti kehadiran kamu. Oke guys, I think that's enough for today. Ya, saya berharap ini sudah cukup. Ya, tetap jaga kesehatan di rumah dan tetap berdoa. Ya, jika ada pertanyaan yang kurang penjelasan yang kurang jelas atau terlalu cepat, ya, serta terlalu tercepat untuk menjelaskan, ya, kamu bisa tanya kembali. Oke, itu saja pada hari ini. See you.